Negara ini sangat menyedihkan teman-teman. Masyarakat yang hidup di dalam negara Republik Indonesia ini, yang katanya Pak Prabowo berhasil dia memberikan kesejahteraan kepada masyarakat dan berhasil semua timnya termasuk pembantu-pembantunya bekerja sama untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Tapi teman-teman, baru-baru ini viral di salah satu daerah Goa, Sulawesi Selatan, itu anak-anak mengumpulkan dan mengambil sisa-sisa makanan yang ada di dalam suatu acara kepala daerah di daerah itu. Setelah terjadi acara itu selesai, maka anak-anak tersebut mendatangi tempat acara itu dan mengambil sisa-sisa makanan yang ada di area tersebut. Itulah sedihnya rakyat kita yang seharusnya pemerintah pusat memperhatikan ini. Tapi bukannya seperti itu, bahkan terbalik. Di dalam bahasa-bahasa yang begitu dahsyat, begitu menggema bahwa negara kita ini sudah mengarah kepada rakyat yang makmur dan sejahtera. Karena katanya Pak Prabowo baru-baru ini dengan pidatonya yang bergegar begitu, bahwa dia berhasil semua tim-timnya bekerja sama untuk menuntaskan dan memberikan masyarakat sejahtera baik di kota maupun di desa. Ternyata teman-teman, semakin terkuak, dan ini baru hal yang kecil, baru secuil daripada penderitaan masyarakat. Dan yang kedua, baru-baru ini terjadi bayi 3 tahun yang meninggal begitu saja, tidak ada yang memperhatikan daripada pemerintah daerah setempat. Yaitu dikatakan bayi ini adalah meninggal karena ditemukan banyak cacing di perutnya. Bahkan di hidungnya juga banyak cacing, dan di bagian daripada kemaluannya juga banyak cacing. Itu sudah sangat memalukan negara ini. Cacing yang seperti begitu saja tidak bisa diatasi negara ini untuk memberikan kesehatan kepada masyarakatnya. Ini negara apa ini? Pemerintah apa ini seperti ini? Sampai ada yang meninggal. Meninggalnya bukan meninggal secara biasa begitu. Ini meninggal secara tragis. Dan kebetulan anak ini orang tuanya adalah orang yang tidak mampu dan boleh dikatakan jauh di bawah kemiskinan kehidupannya, dan bahkan orang itu tinggal di dekat kandang daripada kambing. Jadi kemungkinan ya mereka ini tinggal dengan bapak dan ibunya di bersamaan dengan kandang kambing, begitulah ya. Jadi kesehatan itu mungkin bisa terganggu lah. Dan meninggalnya ini secara tragisnya tidak ada orang yang bisa tahu. Artinya tidak ada yang tahu. Bahkan pernah sekali ditawarkan kepada rumah sakit, tapi rumah sakit ya enggak terlalu memberi tanggapan lah. Diobati tapi enggak begitu serius mungkin mengobatinya. Jadi sehingga penyakit itu berlarut-larut sehingga membawa nyawa bayi yang 3 tahun tersebut berakhir, dan ujung-ujungnya pergi untuk selama-lamanya. Dan itulah teman-teman, sedihnya negara kita ini masih ada yang terjadi peristiwa seperti ini. Tapi kata pemerintah pusat, termasuk daripada presiden kita, berkuar-kuar kalau berpidato seolah-olah negeri inilah negeri maju, negeri makmur, masyarakatnya tidak ada lagi yang merana, tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi yang melarat. Ternyata teman-teman, ini baru sebagian kecil. Ini baru sebagian kecil. Mungkin masih ratusan bahkan ribuan seperti ini lagi yang ada di negeri ini. Cuma belum terkuak. Ini yang dikatakan pemerintah ini yang peduli dengan rakyat. Apakah seperti ini presiden itu melihat rakyatnya seperti apa, sehingga hanya laporan-laporan pembantunya seperti menteri-menterinya yang diberikan hanya berita-berita yang muluk-muluk dan mulus,
bahwa berita itulah di angka 8 semua. Jadi Prabowo setelah membaca dan menerima berita-berita laporan tersebut, maka Prabowo mangguk-mangguk dan merasa dirinya hebat sebagai kepala negara dan hebat para pembantu-pembantu dia dan semua tim yang di bawah Prabowo itu adalah bekerja sama yang benar-benar hebat untuk kepentingan rakyat. Ternyata itu semua adalah bohong dan itu adalah palsu. Kenapa dikatakan bohong dan palsu? Ini buktinya. Ini nggak bisa dibohongin, tidak bisa ditipu. Ini orang-orang ini nyata di lapangan, dilihat mata, siapapun bisa melihat mata orang ini. Jadi begitu teman-teman, selama ini berkuar-kuar Prabowo bahwa dia sudah memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Sudah semua menterinya, semua pembantunya memperhatikan kehidupan masyarakat. Secara ekonomi, keuangan, kesejahteraan masyarakat itu sudah terjadi. Ternyata ini teman-teman. Jadi itulah, saya tidak mengerti apa tujuan presiden ini berkuar-kuar pada saat dia pidato, sehingga tidak memperhatikan, hanya memperhatikan di atas permukaan. Dia hanya melihat di atas daripada kehidupan kelas menengah ke atas. Kemungkinan Prabowo hanya melihat yang ada di kota-kota besar begitu ya. Yang kota-kota besar tapi bukan di daerah kumuh, bukan di daerah pemukiman yang di pinggiran kota besar itu, tapi yang di kota besarnya begitu. Jadi seolah-olah Prabowo ini menyamakan yang kota besar itu berarti sama dengan yang di desa-desa. Mungkin begitu pemikirannya. Tapi dia tidak pernah terjun, tak pernah dia pergi satu kali pun ke daerah, suatu daerah lah katakan ya, untuk sidak begitu. Apakah betul apa yang dikatakan pembantu-pembantunya atau menteri-menterinya, laporannya itu seperti apa yang disampaikan kepada dia, apakah benar kenyataan di lapangan? Prabowo tidak pernah membayangkan apa yang terjadi jikalau dia turun langsung ke lapangan. Tetapi dia hanya percayakan dengan berita-berita dan laporan-laporan palsu itu kepada dia. Dan dia mengatakan bahwa dia merasa dirinya itu hebat. Dan dia merasa semua jajarannya dari atas sampai ke bawah itu adalah kerjasama yang bagus dan baik begitu demi kepentingan masyarakat. Itu kata dia. Akan tetapi semuanya itu adalah faktanya tidak sesuai. Maka wajar kita bilang bahwa itu adalah pembohongan. Ternyata ini kejadian masyarakat yang begitu sedih, yang begitu banyak lagi terlantar dalam kehidupannya sehari-hari aja tidak terpenuhi. Bahkan Prabowo hanya memikirkan daripada pejabat supaya bermewah-mewah, menaikkan gaji, menaikkan tunjangan, menaikkan segala-galanya. Bahkan mereka itu yang dipikirkan, bukan masyarakat rendah. Begitu teman-teman, itulah yang terjadi di negara ini.